Kita lanjut cerita rakyat kita, yaitu cerita rakyat Pak-Pak, edisi bahasa Indonesia yang berjudul Cerita Terjadinya 7 Kayu Meranti Bersusun. Judul aslinya Piangi Si Pitu yang sudah pernah kami buatkan di video sebelumnya. Sebelum lebih lanjut, silakan di like, di komen, dan yang belum pernah menonton, bila berkenan silakan di subscribe ya, dan lebih bagus lagi kalau dibagikan. Kita mulai ceritanya. Cerita terjadinya 7 kayu meranti bersusun. Dahulu kala ada 7 anak gadis nan ayu yang tinggal di suatu desa terpencil. Mereka sangat kompak dan selalu bekerja sama. Ketujuh gadis ini selalu melakukan kerja bersama yang disebut rimpah-rimpah, yaitu mengerjakan ladang secara bergiliran di ladang masing-masing. Suatu hari mereka mencari kutu di tengah ladang. Setiap 1 jam bergantianlah mereka. Karena mereka sampai 7 orang dan yang ke-7 tidak ada yang mencari kutunya, sehingga setiap 1 jam mereka bergantian berbalik. Akibatnya habislah waktu mereka hanya untuk mencari kutu saja. Ladang yang mau dikerjakan tidak jadi dikerjakan sampai siang hari. Tiba saatnya makan siang, orang tua yang punya ladang pun datang untuk mengantarkan makanan. Lalu melihat luasan yang sudah dikerjakan oleh mereka. Orang tuanya berharap ladang sudah selesai dikerjakan. Namun dia terkejut melihat ladang belum ada yang dikerjakan. Lalu dia pun marah karena ladangnya belum ada yang dikerjakan sedikit pun. Saking marahnya orang tua yang punya ladang, keluarlah kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dari dulu sebenarnya dalam adat pantang memaki dan menyumpahi anaknya. Dan apa yang diucapkan itu bisa menjadi kenyataan, katanya. Dimaki-makilah anaknya tadi sambil dikejar mau dipukul. Dan ke-7 gadis tadi pun lari terbirit-birit. Sekitar pukul 4 sore, datanglah angin sapa-sipu disertai hujan lebat. Karena sumpah serapah yang dikatakan ibu dan bapaknya tadi, maka terjadilah yang tidak dikehendaki. Pada saat dikejar, berbarislah ke-7 gadis tadi beriringan. Akibat sumpah ibunya tadi, maka mengenallah ke anak gadis tadi semuanya. Setiap mau berlari, begitu tanah mau dipijak, lengketlah kakinya dan tidak bisa ditarik lagi, sehingga ke-7 anak gadis ini pun berubah menjadi pohon atau kayu meranti. Melihat kenyataan itu menyesallah orang tuanya, tapi nasi sudah jadi bubur, karena ke-7 gadis tersebut telah berubah menjadi kayu meranti yang tegak berdiri sejajar. Ibu dan bapaknya menangis melihat anak dan kawannya sudah berubah menjadi kayu meranti. Maksud hati orang tuanya hanya untuk marah sebentar, ternyata sumpahnya berakibat fatal. Ibu bapaknya hanya bisa menangisi ke-7 gadis yang sudah menjadi kayu dan tidak bisa kembali lagi menjadi manusia. Demikian saja cerita singkat ini. Cerita ini mempunyai makna
bahwa sebagai orang tua, mengajari anak haruslah disertai kasih sayang. Apapun kesalahan yang dibuat oleh anak kita, jangan sampai mengeluarkan sumpah serapah atau kata-kata yang tidak pantas diucapkan ke anak kita. Karena itu bisa menjadi bumerang bagi perkembangan anak-anak dan juga bisa membuat penyesalan bagi orang tua itu sendiri. Demikian saja cerita singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua penonton setia saya dimanapun berada. Salam sehat untuk semuanya. Juah-juah Banta Karina.